Wih, halo semua. Selamat datang lagi di Kupasan Seru kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang kayaknya sepalet tapi ternyata canggih banget. Racun serangga. Siap-siap ya, kita bakal bongkar rahasia di balik perang kimia yang terjadi setiap hari di kebun dan bahkan di rumah kita. Coba deh ngaku, pas kamu lagi nyemprot nyamuk, terus lihat dia langsung jatuh, pernah kepikiran gak sih? Ini sebenarnya diapain ya nyamuknya? Ini tuh bukan sulap loh, tapi science level dewa yang terjadi di skala super kecil. Penasaran kan? Yuk kita kepoin bareng. Oke, kita mulai dari kenapa ini penting. Jadi gini, isunya tuh serius banget. Di satu sisi, ada hama-hama yang kalau dibiarin bisa bikin kita gagal panen padi, cabe, dan macam-macam lagi. Di sisi lain, ada nyamuk yang ya kita tahulah bisa bawa penyakit kayak demam berdarah. Nah, senjata utama kita buat ngelawan mereka semua, ya ini, insektisida. Bisa dibilang senjata kimia andalan kita. Nah, sebelum kita ngomongin senjatanya, kita harus kenalan dulu sama targetnya dong. Coba bayangin, sistem saraf serangga itu kayak mobil super simple. Dia punya mesin dan sistem kendali yang jadi titik lemah utamanya. Ini dia kuncinya. Gampangnya gini, sistem saraf serangga itu cuma punya dua pedal utama. Pedal rem buat menangin diri dan pedal gas buat bergerak. Semuanya harus seimbang. Kalau salah satu pedal ini kita ganggu, nah disitulah kekacauan bakal terjadi. Oke, pertama kita bahas pedal remnya. Namanya kerennya itu reseptor GABA. Tugas dia simple banget, bikin saraf jadi chill atau relax. Caranya, dia ngebuka gerbang khusus buat ion klorida yang muatannya negatif buat masuk. Hasilnya, sarafnya jadi tenang, gak gampang nyala atau aktif berlebihan. Sekarang lawannya pedal gas. Namanya saluran natrium. Kalau pedal ini diinjak, gerdangnya langsung kebuka lebar, dan ion natrium yang muatannya positif langsung nyerbu masuk ke dalam sel saraf. Efeknya, sarafnya kayak langsung teriak fire dan ngirim sinyal ke seluruh tubuh. Inilah yang bikin serangga bisa terbang, jalan, pokoknya bergerak deh. Jadi kebayangkan bedanya, sistem rem itu buat istirahat, sistem gas itu buat aksi. Keseimbangan antara ngegas dan ngerem inilah yang ngejaga serangga tetap hidup normal. Dan ya, tepat di keseimbangan inilah racun serangga datang buat bikin rusuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling asyik. Kita intip gudang senjata kita. Kita bakal lihat gimana berbagai tipe racun serangga secara spesifik menyerang sistem rem atau sistem gas si hama. Senjata tipe pertama kita sebut aja grup 2 atau si perusak rem. Targetnya udah jelas ya, sistem remnya serangga. Racun ini bekerja dengan cara nyumbat gerbang klorida tadi. Jadi si ion penenang nggak bisa masuk. Hasilnya apa? Ya remnya jadi blong, sarafnya nggak bisa berhenti, aktif terus-terusan sampai si serangga kejang-kejang, capek, dan akhirnya mati. Nah, di grup 2 ini ada dua generasi. Ada yang jadul, namanya Cyclodiena. Ini kuat banget, tapi bahaya soalnya nggak bisa hancur di alam dan ngerusak lingkungan. Makanya sekarang udah dilarang. Terus ada yang modern, fipronil. Ini sering banget dipakai petani kita. Dia lebih cepat terurai, tapi ada tapinya nih. Ternyata fipronil ini super duper beracun buat lebah. Ini jadi skandal besar loh, karena tanpa lebah banyak tanaman kita nggak bisa berbuah. Gawat kan? Oke, kita pindah ke senjata berikutnya, grup 3, alias si pengganjal gas. Kalau tadi ngerusak rem, yang ini bikin pedal gasnya macet, nggak bisa balik lagi. Racun ini maksa gerbang natrium buat kebuka terus-terusan. Akibatnya, saraf dipaksa kerja nonstop sampai akhirnya terbakar karena kelelahan dan mati. Kalau ngomongin pengganjal gas, kita wajib bahas legendanya, DDT. Dulu, DDT ini dianggap pahlawan super, sampai dapat hadiah Nobel segala karena berhasil memberantas nyamuk malaria dan nyelamatin jutaan nyawa. Tapi ternyata DDT ini juga jadi penjahat lingkungan kelas kakap. Dia nggak bisa terurai, numpuk di rantai makanan, bahkan bikin cangkang telur burung jadi rapuh. Akhirnya, DDT pun resmi dilarang di seluruh dunia. Pengganti DDT yang sekarang jadi andalan namanya pyrethroid. Ini ada dua tipe. Tipe I itu yang biasa kita temuin di kelambu anti nyamuk, kekuatannya sedang. Nah, tipe 2 ini yang versi super saiyannya. Jauh lebih kuat karena ada tambahan booster kimia namanya cyano. Contoh paling populernya itu cipermetrin, jagoan para petani cabai buat membasmi ulat. Tapi ceritanya belum selesai guys. Sama kayak di film superhero, musuhnya nggak tinggal diam, mereka berevolusi. Hama mulai mengembangkan kekuatan super baru, kekebalan, atau yang biasa kita sebut resistensi.
Jadi, gimana caranya hama bisa jadi kebal? Gini deh analoginya. Anggap aja racun itu kunci dan sistem saraf serangga itu gemboknya. Nah, resistensi itu terjadi pas si hama lewat proses evolusi berhasil mengganti gemboknya. Jadi kunci yang kita punya, ya racunnya itu udah nggak pas lagi, nggak bisa ngebuka alias nggak mempan. Salah satu contoh ganti gembok yang paling terkenal itu namanya mutasi KDR. Ini adalah perubahan di sistem gas yang bikin hama jadi kebal total sama DDT dan semua jenis pyrethroid. Dan yang paling ngeri, mutasi ini udah ditemuin di populasi nyamuk demam berdarah Aedes aegypti di berbagai kota besar di Indonesia. Pantesan aja kan, kadang-kadang udah di fogging pun nyamuknya kayaknya masih santai-santai aja. Nah, di sisi lain ada juga mutasi RDMA. Ini ganti gembok yang terjadi di sistem rem. Mutasi ini bikin hama jadi kebal sama senjata perusak rem kayak siklodiena yang jadul itu, dan kadang-kadang bisa juga bikin fipronil yang modern jadi kurang efektif. Prosesnya sebenarnya simpel, tapi dampaknya mengerikan. Gini ceritanya, awalnya di satu populasi mungkin cuma ada 1 atau 2 hama yang secara genetik udah kebal. Terus petani datang dan nyemprot pestisida. Semua yang lemah langsung mati. Siapa yang bertahan hidup? Ya cuma si kebal itu. Nah, si kebal yang selamat ini akhirnya kawin dan beranak pinak, nurunin gen kebalnya. Cuma dalam beberapa generasi, boom, seluruh populasi hama di situ udah jadi pasukan super yang kebal sama racun andalan kita. Jadi, kalau senjata kita udah mulai nggak mempan, terus gimana dong? Apa kita harus bikin racun yang lebih kuat lagi dan lagi? Ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya ada di strategi. Ini dia poin paling penting dari semua ini. Ngelawan hama yang udah kebal dengan racun yang dosisnya makin tinggi, itu cuma bakal bikin masalahnya makin parah. Kita harus main lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini dia aturan emasnya dari para ahli di seluruh dunia. Rotasi. Intinya gampang, jangan pakai jurus yang sama terus-menerus. Kita harus ganti-ganti cara menyerang, biar hamanya pusing 7 keliling dan nggak punya waktu buat beradaptasi. Biar lebih jelas, ini contohnya. Cara yang salah itu kalau misalnya minggu ini kamu pakai merek A, terus minggu depan ganti merek B. Kelihatannya beda, tapi ternyata dua-duanya sama-sama dari grup 3, sama-sama pengganjal gas. Itu sama aja bohong, cara ini cuma mempercepat hama jadi kebal. Nah, cara yang benar itu rotasi total. Misalnya, musim tanam ini pakai fipronil, si perusak rem. Nanti musim tanam berikutnya ganti total ke grup lain yang cara kerjanya beda. Dengan begitu, hama nggak akan punya waktu buat belajar dan beradaptasi. Jadi, bisa dibilang perang melawan hama ini adalah sebuah perlombaan senjata evolusi yang gak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang punya strategi paling cerdas. Nah, menurut kalian, apa yang bakal jadi kunci kemenangan kita ke depannya? Inovasi kimia yang terus-menerus, atau justru kecerdasan kita dalam mengatur strategi? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak udah menyimak.